Salam jumpa kembali kita di Tegalipas Channel TV. Kali ini kita akan belajar cara mudah untuk mengolah database menjadi sebuah laporan tanpa harus menggunakan VBA atau makro ya. Oke, bagaimana caranya? Kita ikuti video berikut ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini saya sudah memiliki data seperti ini ya. Kita punya tabel 4 tabel ya. Kita memiliki 4 tabel di sini. Masing-masing tabel sudah saya berikan nama ringnya. Saya tidak akan bahas lagi tentang ring ya, karena di video lain saya sudah bahas bagaimana cara membuat ring ya. Oke, di sini kita lihat yang di sini dulu. Ini nama ringnya adalah tabel pelanggan. Kemudian yang di sini nama ringnya adalah tabel barang. Kemudian di sini tabel diskon dan di sini tabel salesman ya. Oke, tabel salesman. Kita asumsikan bahwa dari data ini kita anggap bahwa perusahaan itu sudah ada transaksi. Nah, transaksinya adalah seperti ini. Sini kode tanggal sudah biasa ya. Nah, kemudian di sini ada nomor faktur, di sini 2 digit di depan ada S5, S7 dan seterusnya ya. 2 digit di depan ini menandakan bahwa itu adalah kode salesman-nya. Kita lihat di sini kode salesman ya. Nah, ini kode salesman-nya. Oke. Nah, kemudian dari transaksi ini kita disuruh menghitung total, kemudian diskon, harga, yaitu tempo, nama barang, perusahaan atau pelanggan di sini ya, dan nama salesman-nya. Nah, nanti ketika database ini sudah jadi, kita akan membuat beberapa jenis laporan. Nanti mungkin laporan salesman-nya, kemudian laporan tentang kode barang yang terjual, kemudian nanti dibuat laporan satu persatu, dan kita akan buat juga laporan secara bertingkat. Artinya dalam satu sheet itu kita akan menghitung misalkan berapa sih total penjualan dalam satu tanggal misalnya. Nah, itu dalam satu sheet kita akan jumlah, misalnya tanggal 17 berapa, tanggal 18 berapa, tanggal 19 berapa, dan seterusnya. Tapi dalam satu lembar kerja. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung total. Cara menghitung total di sini adalah jumlah barang yang terjual di sini ya, dikalikan dengan harga per satuan. Harga persatuannya ada di sini di kode. Kalau kita lihat di sini tabel barang ya namanya. Nah, pertama kita tentukan harga persatuan dulu. Nanti baru kita kalikan jumlah barang. Oke, sama dengan atau insert function ya. Insert function kita pakai lookup. Kemudian lookup value-nya adalah nama barangnya ya. Di sini ya. Kemudian tabel array-nya adalah tabel barang. Kemudian kolom nomor 3 ya. Sini false. Oke, nah ini baru ketemu harga persatuannya bentuk kode barang A. Kemudian karena ini jumlah barang yang terjual adalah 20, kita kalikan jumlah barang kali 20. Oke. Ini total penjualannya. Ini kita copy ke bawah ya. Nah, kemudian diskon ditentukan dari jumlah barang yang dibeli atau jumlah barang yang terjual ya, atau dibeli oleh perusahaan yang membeli. Nah, di sini kita lihat dulu kodenya sudah ditentukan ya. Kalau 5 belinya dapat 5% diskon, kemudian kalau 10 dapat 7,5 dan seterusnya. Oke, nah kita lihat dulu diskonnya
persentasenya dulu, nanti baru kita setelah ketemu persentase baru kita kalikan dengan total yang di sini ya, berapa dia dapat diskon gitu ya. Kita cari persentasenya dulu, insert function. Oke, kemudian lookup value pakai jumlah barang yang di sini. Tabel arraynya adalah tabel diskon. Kolom nomor 2 ya. Kolom nomor 2 false. Oke. Kolom nomor 2 1 2 gitu ya. Nah, ini baru ketemu persentasenya. Oke. Oke, ini baru ketemu persennya. Kalau 20 item berapa persen? Kita lihat. 20 item 12,5 ya. 12,5%. Oke, itu ya. Ini baru ketemu persentasenya. Nah, diskon yang dimaksud di sini bukan persentasenya ya. Jumlah uang yang didiskon. Dari 24 ini kita kalikan 12,5%. Nah, kita tinggal kali total. Nah, inilah kita nggak pakai persen ya di sini. Inilah potongannya gitu ya. Inilah potongannya. Kita copy ke bawah. Nah, dari total penjualan di sini dikurangi diskon, maka ketemu harga. Ini dikurang. Oke. Kita double klik. Copy lagi. Nah, ini. Kemudian jatuh tempo kita sesuaikan dengan ini ya, kode pembelinya. Nah, kita pakai 3 kolom di sini, pakai 2 kolom ya, 1 2 ya. Nah, ini sudah ditentukan lama kreditnya. Kalau misalkan perusahaan C01, lama kreditnya adalah 7 hari. Oke. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, yang pertama kita cari dulu adalah ini lama kreditnya. Ini ya. Ini kode pelanggan nomor 1 2 3 4 5 6 7. Kita lihat ya. Oke, kode pelanggan nomor 7 itu 2 3 4 7 ya, nomor 7. Nah, ini yang dulu kita cari lama kreditnya ya. Baru nanti kita ini kita kurangi, kita tambah dengan lama kreditnya. Oke. Kita pakai flow up lagi. Lookup value nya adalah ini ya. Kemudian tabel array-nya adalah tabel pelanggan kolom nomor 7 tadi ya. Ini false. Oke, nah ini baru ketemu. Nah, ini jumlah harinya, ya. Nah, karena ini udah diketahui tanggal transaksinya, maka tanggal transaksi ditambah dengan lama kreditnya. Oke, kita tambahkan ya, tinggal tanggal di sini ditambah nih lama kredit. Oke, nah inilah tanggal jatuh temponya ya. Kalau ini kita tambah 7 23 ya, benar, 23 ya, 7 hari. Oke, dan seterusnya. Nah, ini udah ketemu jatuh temponya. Nah, nama barangnya kita pakai nih ininya, acuannya. Oke, kita pakai tabel barang, lookup, kemudian lookup value, kode barang, tabel barang, nomor 2 ya, false. Oke, kita lihat nomor 2 benar nggak ya? 1 2 ya, nomor 2 ya. Ini kita copy ke bawah, udah ya, ketemu. Kemudian nama perusahaan maksudnya adalah nama pelanggannya. Ini ya, nama perusahaannya ya maksudnya. Ini ya, kita pakai kodenya ya. Ini kodenya ya.
Oke. Nama perusahaan, pelanggan ya, blow up, pelanggan nomor 2, pembeli, kemudian tabel array, tabel pelanggan, kemudian kolom nomor 2 false ya, ini namanya ya. Nah, kemudian untuk salesman ini tabelnya ini ya, tabel salesman. Nah, karena ini adalah di kode atau di kolom tidak disediakan kolom ya untuk kode salesman secara khusus, tapi digabung di fakturnya. Nah, kita yang diambil itu adalah 2 digit di depan, itu yang menentukan nama salesman-nya. Nah, kita cari 2 digit dulu di depan, oke? Atau kita blow up dulu deh. Oke, blow up, kemudian lookup value-nya adalah 2 digit di depan dari nomor faktur ya. Kita pakai lab, kita klik nih, nomor fakturnya, kemudian 2 digit. Nah ya, sebelah kiri. Oke, 2 digit di sebelah kiri. Nah, tabel array-nya adalah tabel salesman nomor 2 false. Nah ya, kita lihat kode S5 benar nggak butuh dia ya. Oke, butuh ya, dan seterusnya. Oke, database sudah selesai ya. Nah, kita anggap transaksinya segitu ya. Nanti kalau di kenyataannya misalkan bisa lebih dari ini ya, misal 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Nah, sekarang kita menginjak pada pembuatan laporan. Nah, misalkan dari database di sini atasan kita atau kita ya, misalkan kita yang memiliki perusahaan anggaplah ini seluler ya, kita kepingin melihat penjualan khusus untuk HP Nokia misalnya. Nah, caranya kita kumpulkan di sini. Kita pakai filter dulu ya. Ini kita blok sampai di sini, kemudian short filter dan filter. Oke. Nah, karena kita mau melihat kode barang A atau HP Nokia ya, bisa kita filter di sini di kode barang, bisa juga di sini. Misalnya kita mau melihat HP Nokia ya. Oke, select call-nya kita hilangkan, kita pilih HP Nokia-nya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy ya, Oke, bawa ke sini ya. Kita pasang spesial, oke. Nah, ini caranya ya. Oke. Nah, ini kita bisa isi keterangan di sini di atasnya. Laporan penjualan HP Nokia bulan April itu ya, 2020. Nah, itu cara filter. Berikutnya misalkan ya, kita disuruh atau kita mau melihat penjualan yang dilakukan oleh salesman Putu misalnya. Nah, di sini kita filter di salesman. Select call-nya kita hilangkan, kemudian kita pilih Putu, oke. Nah, seperti itu. Nah, ini kita copy. Oke, kita taruh di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa laporan penjualan oleh salesman Putu ya. Oke, nah ini kita bisa total sini ya. Kita tambahkan
summary di sini. Oke. Ini juga sama, kita isi total, ada summary-nya, kita copy. Oke. Nah, itu untuk pembuatan pelaporan dengan satu tingkat ya. Oke, nah di sini pun kita bisa berikan dua kriteria misalkan ya. Nah, misalkan kita ingin melihat penjualan HP Nokia, salesman-nya itu adalah Putu misalnya. Nah, ini kita bisa filter seperti ini. Oke, nah ini adalah penjualan HP Nokia yang dilakukan oleh salesman Putu. Itu ya kalau pakai dua kriteria. Oke ya. Nah, kemudian itu yang untuk satu tingkat. Nah, kalau kita ingin membuat laporan bertingkat ya, misalkan kita ingin melihat laporan total penjualan per tanggal, tapi dalam satu sheet seperti yang saya sampaikan di awal ya, dalam satu sheet. Oke. Ini kita anggap laporan 1 itu ya, laporan 1. Oke, sekarang laporan 2. Oke, nah kita copy ya, kita copy di sini. Ini biarkan sebagai defaultnya ya 1. Ini kita copy di sini, paste spesial ya, special value. Oke, pertama kita akan melihat jumlah penjualan per tanggal ya. Penjualan per tanggal. Nah, caranya adalah kursor ya kita taruh di sini di A2. Oke, data pertama ya, data paling pertama. Oke, kita lihat dulu, kita atur dulu shotnya ya. Kita atur dulu shotnya, klik shotnya. Nah, di sini buat shot by apa itu ya. Ini kita pakai per tanggal ya. Kita sorot pakai tanggal. Oke, klik oke. Udah. Nah, berikutnya kita akan lihat laporan per tanggalnya. Nah, setelah di shot, sekarang klik subtotal. Oke. Di data ya, toolbar data. Nah, kemudian di sini ada pilihan add each change in. Oke, kita biarkan tanggal ya. Tanggal di sini. Nah, kemudian jumlah yang kita mau lihat itu adalah diskonnya, kemudian tanggalnya, harganya, yaitu temponya. Kalau misalnya nggak bisa ya. Oke, sama total. Jumlah bisa ya. Jumlah total yaitu tempo bisa. Oke. Nah, kita ingin yaitu tempo nggak usah ya, nggak bisa dijumlah dia karena dalam bentuk tanggal ya. Nah, di sini use functionnya kita rubah pakai zoom. Oke, untuk menjumlah ya. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kelihatan ya, teman-teman. Nah, kita mau melihat penjualan per tanggal. Tanggal 16 misalnya, ini total penjualannya ya. 24, cuman ada satu aja di sini. Oke, nah kemudian khusus tanggal 17. Oke, tanggal 17 ini totalnya. Oke. Nah, kemudian khusus tanggal 17, 18 di sini, kemudian ini 19. Ya sudah diurutkan per tanggal, oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
kita akan mencoba melihat pelaporannya di sini, jumlah penjualan masing-masing salesman misalnya ya, masing-masing salesman. Nah, tetap kursornya kita taruh di A2, kita short di sini, kita rubah di sini, kita pakai salesman ya. Oke. Sebenarnya udah mulai diurut ya. Nah, kemudian baru kita subtotal. Sini kita pakai salesman. Oke. Nah, yang kita mau lihat sama juga ya, jumlah yang kita mau jumlah tuh ya. Nah, ini baru kita oke. Sini kelihatan untuk gede, total penjualannya adalah ini ya. Kemudian untuk ketut, total penjualannya adalah ini. Oke. Iya. Nah, kemudian komang juga ini totalnya. Dia sudah diurutkan per salesman. Nah, kemudian kita mau lihat, misalkan kita nama sesuai barangnya ya, sesuai barangnya misalkan kita pakai kode barang. Sini kita rubah shortnya, ini kita pakai kode barang. Oke. Nah ya, kode barangnya udah mulai diurutkan nih. Baru kita subtotal. Ini kita pakai kode barang ya. Kode barang. Oke. Ini total A nih. B di sini. Oke. Cukup mudah teman-teman ya dalam mengelola database ya. Database kalau sesuai dengan harapan atau laporan yang diminta oleh misalkan atasan ataukah kita sendiri ya, mungkin untuk menganalisis misalnya. Nah, cara ini bisa digunakan, cukup mudah dan sangat simpel ya caranya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, kita sudah belajar bersama-sama di sini bagaimana mengolah database menjadi sebuah laporan dengan tanpa menggunakan PBA atau makro gitu ya. Sekian dulu dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Sekian dan terima kasih.